Societet Mangkunegaran, kemudian berubah jadi Societet Sarsono Suko. Kapan berubah nama menjadi Monumen Pers Nasional? Gedung ini berubah menjadi Monumen Pers Nasional, berubah namanya 9 Februari tahun 78. Di depan ada berapa sih batu warna hitam itu? Nanti kita akan lihat ada apa saja sih di gedung ini, di Monumen Pers Nasional ini. Halo, apa kabar? Kali ini kita berkunjung ke Monumen Pers Nasional di Solo. Dalam kunjungan ini kita bersama siswa-siswi kelas 4 dan 5 SDN Pemantakan Solo. Monumen Pers Nasional memiliki banyak koleksi. Ada koran-koran kuno pada masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, pada era kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Di ruang pamer tersimpan benda-benda pers milik para wartawan dan tokoh-tokoh pers nasional. Ada mesin ketik, kamera, dan lain sebagainya. Tuh, adik-adik SD antusias melihat-lihat koleksi benda pers. Seru kan? Anak-anak bawa ke sini mengenal tentang sejarah kewartawanan, yaitu tentang sejarah adanya bagian masa berupa koran, salat-salat menggandakan atau membuat koran, mengenal yang namanya mesin ketik, mengenal yang namanya proses pembuatan koran dan lain sebagainya. Ada banyak sekali profesi, Pak. Kenapa memilih anak-anak supaya profesi Pak? Supaya anak juga tahu, kalau dia lihat TV, lihat koran, baca koran, dari mana asalnya dulu kan, dari situ anak bisa mengenal dari mana sejarah atau munculnya mungkin di Solo ini, karena biar itu ya cuma lihat TV, baca koran, tapi kan prosesnya tadi di sini juga disampaikan sejarahnya juga yang ada di Solo, jadi anak biar mengetahui bagaimana dan dari mana asal atau sejarah adanya pers yang ada di Solo dan di Indonesia ini. Kita belajar sejarah mungkin dari media juga, karena dengan media itu kita akan bisa melihat sejarah itu dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini kan para pelajar, mahasiswa itu kan belajar sejarah dari buku, dari apa yang disampaikan gurunya. Tapi kan tidak dari kacamata media seperti apa. Mereka kan mungkin belum tahu lah, cobalah di sini.